Bahwa dari awal Mahkamah Konstitusi juga berbohong gitu, karena merekayasa seseorang yang saya katakan ya Gibran kan diloloskan karena ada bapaknya tuh. Apakah bapaknya melanggar Undang-Undang Dasar? Mungkin tidak tuh, tapi dia memaksa anaknya yang masih sebetulnya masih balita dalam politik itu masuk dalam wilayah perselisihan orang dewasa. Jadi Pak Jokowi itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar, dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sosok hari ini Pak Rocky sudah pasti kalian kenal. Sosok yang betulnya Pak Rocky bisa katakan agak controversial ya. People love to hate you, people hate to love you. It's kind of love and hate relation. Sekarang even in politics. Biasanya always like that. Kan? Yeah. Nah, Pak Rocky itu kan terkenal sebagai seseorang yang memberikan komentar lah tentang politik dan isu sosial di Indonesia. Tetapi sampai sekarang banyak orang masih tidak tahu Pak Rocky itu sebetulnya pilih siapa kemarin pemilu ini? Jadi, tangan saya tidak bertinta. Seriously? Iya. Kamu tidak pilih sama sekali? Saya menganggap bahwa dari awal pemilu itu udah curang karena memanfaatkan kuota 20% yang seharusnya tidak ada di dalam sistem presidensialisme, kan itu dasarnya. Ya saya beri kritik pada semua kandidat, tapi saya juga mendorong semua oke lah. Minus malum, kayak Anies boleh maju, Prabowo maju, Ganjar maju. Saya kenal mereka semua tuh. Yeah. Tetapi saya punya prinsip bahwa ethics first tuh. Jadi karena itu secara etik mereka sebetulnya berhutang pada demokrasi. Karena harusnya mereka pro 0%. Saya 2 kali ke Mahkamah Konstitusi untuk duel soal threshold dihilangkan, tapi gagal. Tuh. Jadi, kenapa itu pertanyaan pertama, Chris? Apa hanya itu apa namanya talk of the town? Enggak, maksud saya begini ya. Misal contohnya kan saya tahu karena pemilu kali ini banyak orang merasa kecewa, disheartened lah. Iya, betul. Ada situation. Jadi banyak orang juga, misalnya kata banyak orang atau enggak ya, intinya saya tahu beberapa orang yang golput gara-gara itu. Oke, jadi maksud saya gini loh, kalau kita ke depannya nih, namanya politik kan ya, Pak, kita harus jujur bahwa tidak bisa 100% fair ya Pak. Yes. Oke. Jadi kalau kita melihat situasi benar tidak fair atau kita merasa pemimpinnya sudah kita tidak bisa, nggak ada hatupunnya bagus, apakah memang opsi terbaik adalah untuk golput? Bukan, golput itu adalah moral option, bukan political option itu. Biar aja di situ. Maka aku mendalilkan bahwa kalau moralnya itu ditinggalkan, sebaiknya tidak usah pilih kan. Kan nanti ada beban kan. Walaupun orang bilang kalau begitu nanti suara Anda dipakai. Itu urusan teknis, itu bukan urusan etis saya. Jadi tetap mesti ada semacam ketegasan untuk kasih pelajaran pada the next leader itu yang sebetulnya kalau nggak dari 0%, dia itu bukan leader, dia tuh dealer. So we produce dealer, bukan leader kan. Dalam politik mesti ada satu kesiapan etis untuk menerima kritik. Nah, saya kasih kritik terus. Nah, termasuk kritik moral. Bahwa dari awal Mahkamah Konstitusi juga berbohong gitu. Karena merekayasa seseorang yang saya katakan ya Gibran kan diloloskan karena ada bapaknya tuh. Apakah bapaknya melanggar Undang-Undang Dasar? Mungkin tidak tuh, tapi dia memaksa anaknya yang masih sebetulnya masih balita dalam politik itu masuk dalam wilayah perselisihan orang dewasa. Jadi Pak Jokowi itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar, dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, gini nih, sorry. Kalau kita bicara masalah Mas Gibran, Bapak bilang dia masih terlalu muda untuk politik. Memang umurnya akhirnya direndahkan, setahu saya ya. Tapi kalau kita melihat luar negeri kan juga banyak politicians yang leaders, politik juga masih muda. Tapi dia tidak melalui fasilitas istana. Kan bedanya begitu kan. Banyak politisi yang muda di situ, tapi dia debat dari awal itu. Masuk ke kampus, berupaya untuk drive ideas, politics of hope. Ini kita tahu dari awal bahwa Mahkamah Konstitusi itu dikendalikan. Yang sekarang dibicarakan di film yang viral itu kan, dirty votes. Nah, asumsi saya, di belakang dirty votes ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dia? Ya, the mastermind yang adalah presiden. Kan itu intinya kan. Jadi kita lihat satu sinopsis dari politik yang isinya adalah kecurigaan, minimal kecurigaan kalau nggak mau disebut kecurangan. Kalau kecurangan kita tunggu angket komite ini. Bapak merasa di dunia politik Indonesia sekarang ini siapa the mastermind, bukan puppets-nya? The mastermind adalah
sistem itu. Sistem yang kita sebut kong kaling kong di dalam antara politisi dan the so-called oligarki itu. Tetapi sebetulnya ini sistem presidensial, maka the mastermind adalah presiden. Kan presiden punya kekuasaan untuk membatalkan semua permainan kotor kan. Oke. Ya. Pertanyaan saya gini, ini saya tidak tahu, saya mau tanya Pak Rocky. Di belakangnya presiden, apakah ada mastermind? Ada, mungkin banyak dukun di situ. Sebab ketika orang nggak bisa jelasin lagi, seolah-olah di belakang presiden masih ada seseorang, ada super mastermind, dan ada meta mastermind, etc. itu sampai ke akhirat misalnya kan. Tapi kita mesti berhenti pada satu prinsip, ini sistem presidensial. Maka menurut konstitusi, seluruh pertanggungjawaban apapun itu harus pada presiden kan. Tapi nanti orang bilang Jokowi lagi, Jokowi. Ya, memang Jokowi presidennya kan. Oke, kalau misalnya contohnya, saya tahu kan Pak Rocky kemarin ada criticize Pak Jokowi, ya kan? Dan mungkin ada salah seorang yang suka kritik Pak Jokowi. Tetapi, despite Pak Rocky mengkritisize dia, kita melihat bahwa publik punya opini terhadap Pak Jokowi itu benar-benar sangat luar biasa tinggi. Betul. Mungkin one of the highest gitu loh. Nah, Bapak bisa menjelaskan nggak sih, kalau misalnya contohnya orang merasa Pak Jokowi itu udah benar-benar curang atau dan lain sebagainya lah, ya kan? Kenapa sih publik itu masih sangat suka, sangat love, dan buktikan sekali lagi bahwa Mas Gibran apapun juga caranya, tetap aja bisa menang gitu loh. Tetapi sekarang ada anomali. Pak Jokowi dieluk-elukan. Nanti saya bahas itu ya. Sekarang, kemarin, survei Kompas menunjukkan bahwa 62% rakyat Indonesia menghendaki Jokowi itu dipanggil, diangket karena kecurangan. Jadi kontradiksi itu ada, kita mau percaya mana? Ada which data itu yang... Oke. But everything is data kan? Kalau kita bilang, Kompas juga pernah keluar data bahwa Jokowi juga disukai sama... 82% bahkan tuh. Jadi the same newspaper bisa ngomong dua hal ini. Nah, sekarang saya bahas itu ya. 82%. 80% itu menghasilkan Prabowo presiden. Junto Gerindra yang harus mewakili, membackup Prabowo di parlemen. Prabowo dapat hanya 50... Sekarang berapa? Sebetulnya 58%, oke. Tapi Gerindra cuma 13%. Jadi ada jarak antara si presiden dan si partainya. Mestinya kotel efek itu, kenapa ada Gerindra? Kenapa Gerindra segitu-gitu aja 13%? Ada sesuatu di dalam data itu yang mesti kita bongkar nanti justru di dalam panitia angket itu. Oke, tapi kan maksudnya Bapak belum answer my question. Maksud saya adalah popularitas daripada Pak Jokowi. Ada. Maksudnya ini, this gap ini loh. Gampang itu nerangin itu, Grace. Gini, publik itu kan gini, publik kan juga nonton Pak Rocky. Nonton juga banyak orang yang kritik Pak Jokowi, but they still love Jokowi gitu loh. Oke, kenapa kenapa passion itu mendahului reason di dalam politik? Karena pemilih kita 70% atau bahkan 72% hanya sekolah sampai kelas 7, artinya tidak lulus SMP. Data bilang begitu. Berarti kemampuan kritik untuk mengevaluasi kebijakan politik tidak ada di situ. Yang 62% ini, yang pendidikannya masih sangat minim itu, di bail out melalui BLT. Selesai itu. Kan hanya itu penjelasannya. Di Amerika golputnya tinggi itu, tapi karena dia cerdas itu. Kan dasarnya sama kan. Voter turnover di Amerika kan paling 40% itu kan. Tetapi pembicaraan sebelumnya, kenapa dia cuma 40%? Karena merasa bahwa ini dagelan semua kan. Karena ada percakapan intelektual. Di kita, no any kind of intellectual discourse politics itu. Jadi itu yang menjelaskan saya bahwa di dalam keadaan daya beli turun, di dalam keadaan kekurangan pengetahuan, ya orang dengan mudah mengabdi pada sesuatu yang dianggap bisa memberikan the new kind of politics of hope, yang sebetulnya dibatalkan oleh data terakhir. 62% menginginkan Jokowi, gampangnya Jokowi diseret ke pengadilan politik yang namanya angket kan. Nah, siapa mereka? Pasti middle class. Orang kecil kan nggak mungkin berpikir begituan. Tetapi 60% ini tinggi sekali itu. Berarti ada bagian-bagian di dalam masyarakat kita, silent majority itu, yang mungkin terpengaruh oleh Dirty Vote, film, Kasakusuk, atau nonton podcast Grace, segala macam gitu, yang sangat kritis. Kan the only explanation. Ya, Mbak. Tadi saya jadi distract gara-gara coffee ini datang ini. Ini bentar ya, gini. Kalau sekarang saya tanya Pak Rocky, coba dong satu hal atau dua hal yang menurut Bapak, Pak Jokowi did very very well
Itu apa untuk negara kita? Itu yang ditanyakan semua wartawan. Saya berupaya cari itu. Tetapi so you cannot find single 10 years. Beri satu poin dan saya akan batalkan poin itu. Yes. No, I don't want to debate about that. Orang sebut jalan tol, infrastruktur segala macam itu. Trade off dengan environment itu tinggi sekali itu. Jadi kita lihat itu. Tetapi orang akan bilang, kan Pak Rocky jalan tol bagus tuh. Bisa sampai ke Solo, Semarang. Oh iya. Jam makan siang hari ini, sekarang ini, nanti 2 jam lagi. Orang dari Jakarta cari makan di Solo itu dalam 4-5 jam nyampe tuh Semarang. Jadi kehidupan ekonomi tumbuh di Semarang. Pada saat yang sama, warung Tegal di Indramayu, ibu-ibu yang jual telur asin di Brebes, batik Pekalongan tutup. Karena orang nggak mau lagi mampir kan. Jadi ada kondisi trade off di situ tuh. Itu yang saya bilang, perencanaannya boleh, tetapi justice tidak terjadi di situ. Apalagi soal keakraban manusia misalnya. Begitu ada jalan tol, si Yeni yang tinggal di sebelah utara itu jadi putus pacaran dengan si Joni yang di sebelah selatan. Karena dia nggak bisa nyebrang jalan tol, karena dia cuma punya motor. Padahal jalan tol itu perlu mobil kan. Jadi itu yang membuat saya merasa bahwa ada sesuatu yang infrastruktur, tapi value itu cultural relationship hilang. Apalagi soal IKN yang bukan sekedar boros anggaran, tapi dia membatalkan hak burung untuk bertengger di pohon-pohon di Kalimantan, hak cacing untuk menggemburkan tanah. Karena itu intinya kan. Saya mau terangkan bahwa Jokowi paham tentang infrastruktur, tapi he doesn't speak environmental ethics. Padahal itu adalah the only global grammar hari ini. Alright, environmental ethics menurut saya pribadi saya tidak bisa ngomong karena saya merasa saya masih, sorry to say, I'm not very environmental. Kalau kamu lihat saya punya everything, I'm pretty sure I'm really bad lah. Terima kasih atas pengakuan itu, Grace. I have to admit. Saya nggak mau hipokrit ya Pak ya. Alright, tapi sekali lagi ya, saya mau misal tadi Bapak jawabnya kayak begitu. Jadi berarti artinya semua leader ke depan masa depannya ini tidak akan pernah bisa good in your eyes. Pasti, mesti ada radical break soal ethics. Itu pertama. Saya mau tanya misalnya, apakah Prabowo paham environmental ethics? Anies paham begitu, Ganjar paham begitu kan. Ganjar bicara tentang sustainability sambil dia rusak kendang, biar dia rusak apa namanya terakhir itu. Jadi sebetulnya kita mau berpolitik, kecuali saya politisi, I'm not a politician. I know. Saya academician dan baca banyak hal itu. Dan percakapan dunia hanya 2 soal itu, gender equality, environmental ethics. Selesai. Soal human rights barangkali udah gampang lah itu. Tetapi hal-hal yang mendasar tadi, soal misalnya gender equality itu. Saya beberapa waktu lalu tuh riset di Cikampek itu. Ibu-ibu di situ, bayinya itu yang meninggal hanya karena tidak ada oksigen dan apa namanya buat bayi itu, inkubator buat bayi itu. Padahal itu cuma 2 jam dari Jakarta kan. Kenapa nggak ada, atau Maya Pada mungkin bisa riset di situ tuh. Hak perempuan untuk punya harapan terhadap generasi dibatalkan oleh kandungan yang terpaksa gugur karena lewat jalan bebatu itu tiba-tiba melahirkan di jalan tuh. Sampai di sana bayinya kuning biru itu nggak ada oksigen di situ. Sementara jalan tol itu cuma di depan kampung itu jalan tol Jakarta Solo kan. Jadi justice itu yang selalu saya lihat. Saya nggak lihat perbedaan politik. Saya cuma mau lihat kok nggak paham ya. But I don't understand gini loh Pak Rocky. Maksud saya kalau Bapak merasa seorang untuk jadi leader di negara ini harus bisa, tadi Bapak bilang justice in terms of gender dan environment. I don't think anybody will qualify. Ya kalau nggak ada, kamu aja nyalon. Kenapa? Kenapa you nggak ambil inisiatif misalnya atau dorong orang lain tuh? Kenapa berharap pada existing political elites? Karena saya merasa bahwa manusia di dunia ini tidak ada satupun yang tadi Bapak bilang ya bisa pure equality tentang gender ataupun untuk environment ya Pak ya. Iya, tetapi mesti ada semacam kesepakatan. Misalnya caleg-caleg di DPR itu. Kan dari awal kita mau ada affirmative action itu. Perempuan diajukan tuh. Ternyata di partai nggak begitu. Jadi kita mesti, saya kritik itu buat dorong, bukan karena saya sinis sebetulnya. Ya, mungkin kita belum ada di tahap itu, tapi kita mesti berjuang sesuatu. Supaya kepemimpinan perempuan yang lebih pekah pada justice itu dimasukkan ke parlemen itu. Jadi cuma beda 12%, kenapa mesti yang laki-laki itu? Kan ketua partai punya hak untuk, saya punya hak diskresi, saya batalkan yang laki-laki, karena saya tahu dia potential corruption, saya dorong yang perempuan. Tetapi takut lakukan itu.
Kenapa? Ya karena kong-kalingkong di dalam. Banyak betul perempuan pintar yang tersisih hanya karena dia berjenis kelamin perempuan dan tidak punya akses pada financial power. Bapak, kenapa masalah gender equality ini, kan tadi Bapak juga mengakui loh, Yes. terutama di Indonesia ya, jarang loh seorang Bapak seperti Pak Rocky yang talk about gender equality. Saya pengen tahu asal-usulnya tuh Pak Rocky kenapa sih sangat terkesan dan terbeban untuk membantu masalah equality dan gender di Indonesia? Can you tell me? Is it because you're a mother? Iya, kayak begini, coba kita lihat ya. Di dalam sejarah demokrasi, dari abad mungkin 5 abad sebelum Yesus, sebelum Masehi itu, para filsuf bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertumbuh besar, otaknya nggak berkembang gitu kan. Sampai sekarang sinopsis itu ada di kita tuh. Bahwa kalau perempuan bicara itu nggak perlu didengar tuh. Padahal begitu banyak ilmuwan perempuan, begitu banyak penemuan dalam sains yang dipromosikan oleh perempuan. Di Indonesia yang disebut misogini itu, kebencian pada perempuan itu kan, itu berkembang justru di wilayah partai politik. Itu yang saya mau halangi itu. Kalau kita sebut siapa yang paling menderita di dalam sistem sosial kita, ya kaum miskin. Siapa yang miskin? Ya perempuan. Per hari ini ada 19,5 juta keluarga setiap malam tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Mayoritas pasti perempuan. Karena si ibu akan berbohong pada suaminya tuh. Ayah saya udah makan, ayah aja yang makan tuh. Anak-anaknya juga begitu tuh. Ibunya nahan hal yang tidak pernah dia ucapkan. Laki-laki bisa nahan rasa sakit yang disebut pain itu, sakit fisik. Perempuan dia menahan rasa sakit, pain secara fisik dan secara psikis. Apa namanya itu? Bahasa Inggrisnya apa? Misery itu. Laki-laki nggak pernah kenal misery. Tapi justice itu pertama-tama dimulai dari rahim perempuan. Ketika seorang perempuan hamil, dia udah berbagi keadilan dengan bayinya, atau nutrisinya walaupun terbatas begini, dengan bayinya. Kecemasan dia melekat pada bayinya. Karena detak jantungnya sama, detak jantung bayi sama dengan detak jantung ibunya tuh. Lalu datang USG memisahkan mereka tuh. Ini detak jantung ibu. Jadi buat saya itu keadilan itu memang harus dimulai dari bukan sekedar pemberdayaan, pemihakan pada perempuan. Nah, APBN kita itu tidak berpihak pada perempuan. Walaupun Sri Mulyani adalah perempuan. Dulu bagus Sri Mulyani kasih semacam dalil bahwa semua proposal yang tidak berbasis pada gender dia nggak mau terima tuh. Sekarang dia diperintah oleh seorang yang sangat patriarkis, yaitu Joko Widodo. Saya kasih kritik tanpa benci pada seseorang. Saya kritik Pak Jokowi sebagai kepala negara. Dia sebagai kepala keluarga bagus, buruk sebagai kepala negara. That's my point. Tapi saya bersama Gibran datang ke tempat saya kasih kritik, Kaisang kawin saya diundang itu. Nggak ada problem secara personal. Tapi ini soal public policy. Ini professionalism. Yes. Politik. Tapi jadi wait, so you haven't answered juga nih maksudnya. Maksudnya kapan sih Pak Rocky itu merasa kayaknya oh my goodness, ini inequality di Indonesia gender itu sangat luar biasa. Apa sih, saya masih belum tahu jawabannya tadi, asal usul Bapak itu dari mana? Stunting kita udah prevalensinya tinggi sekali. Berapa pas Bapak kayak menyadari hal ini? Aku ngajar feminist point of view, aku ngajar theory of justice di Universitas Indonesia itu. Jadi saya mengerti bahwa pengetahuan kita tentang keadaan sosiologis itu akan terbantu kalau kita kuasai sedikit banyak teori kan. Dan itu maksudnya tuh. Jadi kalau kita bilang who's justice, kita tanya yang injustice siapa itu? Kan itu hanya datang dari kritisisme karena ada literatur yang membantu gitu. Semua hal yang kita pelajari sebetulnya kalau kita pasangkan untuk dicarikan pembenaran di dalam Indonesia semuanya terjadi itu. Demokrasi yang macet, penghargaan pada lingkungan yang asal-asalan itu, apalagi soal status perempuan kan. Oke. Menurut Bapak sekarang ya, potential female leaders di Indonesia itu siapa sih? Banyak dosen-dosen muda di daerah tuh, tapi dia tidak bisa, kita mesti bantu bunyikan itu. Ya kalau politisi ya di Golkar ada, di PDI ada, tapi kan struktur partai kita kan feodal, gitu, dan sangat patriarkis. Jadi kita bongkar dulu nih infrastruktur kebudayaan dari partai supaya perempuan ini dia bisa bicara sebetulnya, tetapi dia gugup dan gagap untuk bicara karena grammar partai itu grammar patriarki, grammar laki-laki. Sehingga kita anggap ya dulu perempuan itu dibuktikan tidak bisa berpikir karena masih berpikir tuh. Kenapa nggak dibiayai oleh partai misalnya? Dulu perempuan itu disebut the unspeakable, sekarang mereka the unstoppable. Dan saya lagi
berhadapan dengan seorang yang unstoppable. Yes. Oke. As women. Jadi Anda merasa berarti Ibu Mega was right pas dia jadi presiden karena dia at least seorang perempuan. Iya, dia mengerti injustice karena dia dikerjain selama Orde Baru. Jadi dia paham injustice. Tapi dia juga mesti berpikir bahwa di dalam partainya banyak patriarkis, terutama mereka yang terseret kasus KPK kan. Jadi Ibu Mega akhirnya bimbang, dan itu kita lihat sekarang. Bu Mega belum kasih semacam final statement soal hak angket itu. Ya pasti dibujuk-bujuk oleh patriark gitu. Jangan dulu Bu Mega tuh, mungkin Pak Jokowi masih bisa dirayu segala macam. Dan itu kan buruk untuk demokrasi itu. Padahal Ibu Mega dikerjai oleh Jokowi. Kan ketika Bu Mega mungkin setahun yang lalu ya, ketika di partai acaranya dia di satu hal yang bikin katanya Pak Jokowi ini. Saya kasih hipotesis ya Pak ya. Misalnya itu Bu Mega adalah seorang laki-laki. Apakah respon negatifnya kepada speech tersebut akan berbeda dengan kritik yang sekarang Bu Mega terima ketika dia mengatakan hal tersebut? Ibu Mega pada waktu itu mengucapkan dari watak dia tuh, sebagai orang yang tahu bahwa Jokowi itu dia yang urus sebetulnya. Dan memang faktanya kan begitu. Tetapi kemudian Mega mungkin merasa kok pelan-pelan ada creeping arogansi pada Jokowi, sehingga Mega mau kasih teguran. Dan itu wataknya Mega, negur di depan umum kan. Jadi nggak ada soal sebetulnya. Jadi kalau walaupun dia laki-laki pun dia ngomong begitu juga dia attack juga. Pernah nggak sih ketemu dengan Pak Jokowi ngobrol berdua saja? Iya, pernah yang minta undang, tapi saya bilang nggak ada poin saya bicara. Mending saya bicara dari luar itu. Why? Ya bicara dari dalam buat apa? Karena saya tahu, saya ikut baca, bahkan ikut menyusun beberapa poin ketika Jokowi di 10 tahun lalu menulis tentang revolusi mental, paper-paper itu. Kan itu teman-teman saya bikin kan di UI kan. Jadi saya tahu dari awal, tapi saya cium dari awal ada sejenis hidden authoritarian personality pada Pak Jokowi itu. Dari awal saya detect itu. Orang nggak percaya. Sekarang orang, oh ya benar lu rock gitu. Iya, now it can be talk. Anda tidak merasa takut nanti kena lagi jerat yang UU ITE? Oh, di polisi masih ada 30 kasus saya tuh. Tebel banget. Tapi ya itu konsekuensi begitu kan. Saya bilang, bukan cuma ucapin. Saya bukan pebisnis, saya bukan politician. Saya mengajar aja, hobi saya naik turun gunung, masuk keluar hutan tuh. Jadi apa salah saya? Lain kalau saya punya massa untuk digerakkan kan, enggak tuh. But you are an influencer, Pak. Betul, tapi itu bukan keinginan saya. Mereka menunggangi kalimat saya. Tapi saya mesti terangin itu kan. Karena saya mengajar di universitas, nggak mungkin saya berbohong dengan menutupi argumentasi kan. Sering dikatakan Rocky Gerung, kok Anda kayak saya ucapin bajingan tolol yang jadi kasus itu kan. Saya bilang, saya ucapkan itu bukan di upacara pemakaman atau perkawinan. Itu upacara demonstrasi. Maka mesti ambil kalimat yang betul-betul provokatif. Anda memang saya provokasi. Kenapa emang? Kan saya nggak mungkin ucapkan itu ketika suasana persahabatan kan. Guru mau demo, buruh minta saya kasih orasi, kasih keterangan. Apa pembenaran akademis dari demonstrasi itu? Saya mesti terangkan secara akademis kan. Tapi Bapak admit loh, Bapak bilang Bapak adalah seorang provokator. Sengaja Ya, berkata tersebut. Betul, betul. Okay. Karena kata provokasi itu dianggap kotor. Ya, kalau orang bilang bajingan tolol ya, ya kotor dong Pak. Bener. Kalau itu saya ucapkan di pemakaman, ini di tengah demonstrasi. Kalau begitu saya bilang, para buruh, kalian mau demonstrasi, tapi nggak perulah, karena Pak Jokowi itu bukan bajingan tolol. Dia arahnya pada undang-undang Omnibus Law, yang bagi saya juga itu bermasalah itu, karena merusak lingkungan tuh. Hak masyarakat adat tidak diatur di situ tuh. Saya terangkan, maka saya bilang bahwa tapi kalimatnya kan dipotong oleh pelapor kan. Saya bilang, seandainya Jokowi ada bajingan pinter, dia akan datang duduk berdebat dengan buruh. Seandainya begitu tuh, sama seperti Perdana Menteri Prancis misalnya, itu berdebat dengan buruh. Tapi karena dia takut berdebat, maka by logic dia bukan bajingan pinter, bajingan tolol. Kan sebetulnya konteksnya itu. Beda kata bajingan tetap aja dong Pak. Nah, kata bajingan anak Jakarta biasa, lu bajingan amat. Masa sih? Yes, itu kata yang biasa, lu bajingan.
Saya takdim saya ini, benar nggak? Yang benar-benar anak Jakarta. Yes, itu. Oke, saya berarti off daripada crowd ini, saya nggak tahu juga. Ya, ada local culture ya. Oke, Pak, gini deh, Ya, Bapak kritis please. sekarang deh. Bapak suka kritis Pak Jokowi. Saya pengen tanya sekarang, Bapak kritis coba paslon 1, 2, dan 3, apa masalah mereka masing-masing? Ya, Sama tiga-tiganya itu mengkhianati prinsip pertama dalam presidensialisme itu. Which is? Itu 20%. Kan nggak boleh. Ada partai yang sebetulnya udah punah tuh, tapi karena dia 2011 punya 20%, maka dia bisa ngatur ke depan kan. Oke. Hanya itu. Yang kedua, soal selama debat tidak ada satupun di antara mereka yang speak about gender equality itu. Ditinggalkan sebagai narasi kan. Padahal fakta kita hari ini itu kemiskinan itu yang paling merasakan adalah kalangan perempuan. The proletariat of the proletariat adalah kaum perempuan sebetulnya kan. Basis paling dangkal itu. Kan dia yang berhak untuk meminta perhatian. Dan nggak ada satupun presiden atau mungkin KPU tidak memasukkan itu sebagai isu debat. Itu poinnya. So, until now, Anda merasa bahwa role perempuan itu masih sangat diminish ya? Di Ya, sangat publik sekarang. Sangat minus. Dan seolah-olah yang kita perjuangkan dari 10 tahun lalu, saya perjuangkan soal affirmative action 30% supaya perempuan dapat itu. Dianggap, loh kok perempuan dapat 30%? Saya bilang, ini 30% ini utang peradaban selama 25 abad. Bayangin kalau perempuan untuk 100% tuh, dan bunganya itu, mati kalian laki-laki kan? Logikanya begitu tuh, Grace. You know, you must be a confident man. I'm a failed feminist. I'm a male feminist. No, you must be a confident man. Because I honestly say nggak banyak laki-laki akan mengatakan apa yang Anda katakan hari ini. Ya jelas saya mesti ucapin itu tuh. Kalau nggak saya berbohong pada nama saya sendiri. Bapak gini, Bapak ada seorang pintar. Bapak kan belajar filosofi. I always believe people who learn philosophy itu orang yang pintar. Ya, saya kuliah pertama justru fisika. Fisika, iya. Matematik. Matematika ada kantor. Jadi Bapak mungkin dah secara otak Bapak pintar. Oke. Bapak banyak pengalaman juga. My but is not my but, more like gini. Dengan segala kehebatan Bapak, secara bisa kata otak lah dan sebagainya. Itu hal yang biasa buat saya. Ya buat Bapak, tapi buat orang biasa kan tidak. Kenapa Bapak nggak tahu politik? Ya this is a kind of politics. Kita ngomong begini kan juga. Like actually have a public role, public servant. Iya, betul. Saya di wilayah politik bersama Gus Dur dari awal itu. Kita bikin forum demokrasi. Saya kenal baik Pak SBY, saya kenal IJK segala macam. Pak Prabowo itu teman diskusi saya juga tuh. Tetapi saya mau ambil posisi, kalau saya masuk dalam politik itu, mesti ada yang menggantikan posisi sebagai watchdog gitu. Karena nggak ada watchdog, ya ngapain saya di dalam gitu. Berarti saya mau watch diri saya sendiri, lalu saya gonggongin diri saya sendiri kan? Nggak bisa tuh. Karena itu saya dorong ada oposisi itu. Jadi politik itu cuma sehat kalau ada oposisi yang mengawasi minute details dari public policies kan. So you think that apa yang Anda kerjakan sekarang ini ada semacam public service? Iya, intellectual services yang diberikan aja supaya orang punya kesempatan untuk rethinking the current issues of politics. Okay. That's fair. Itu soalnya aja. Okay. Ya kalau yang bujuk saya masuk partai banyak betul semua ketua partai, tapi saya no thanks itu. No. Saya mau podcast semacam ini aja. Karena ini lebih efektif sebetulnya. Hypothetically deh, misal contoh Anda mau masuk partai mana ya Bapak merasa cocok dengan Anda? Saya bikin sendiri. Kayaknya mungkin sekarang bisa Pak, kan udah turun itu. Pada buka partai sendiri ya Pak ya. Alright, oke. Sekarang ini kan ada kasus bahwa katanya Pak Ganjar dilaporin. Yes. What do you think? Tell me what do you think about that? Semua laporan itu mestinya ada sebelum Ganjar jadi capres kan. Jadi nunggu ini 1-2 aja, ini kerjaan Jokowi pas ini. The mastermind. Karena mestinya kasus-kasus itu selesai sebelum Ganjar masuk kan. Sure. Jadi kalau Pak Jokowi bilang saya mau memberantas korupsi, bagus betul. Sebagai statement, sebagai official statement. Presiden Jokowi pernah bilang saya akan memberantas korupsi dan saya akan paling di depan tuh. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi adalah dia memberantas korupsi untuk tukar tambah kekuasaan. Jadi dia tunggu momentum supaya orang yang akan sebut aja dia tuduh sebagai koruptor itu bisa buka deal baru dengan dia kan. Kan itu tidak fair. Koruptor itu apapun nggak boleh dihukum aja kan. Oke. Nggak perlu tunggu momentum. Ini ada momentum politik, peristiwa dari 13-14 tahun lalu dibongkar per hari ini. Karena Ganjar minta hak angket. Terus Bu Mega di mana posisi di sini? Apanya? Bu Mega.
We haven't heard anything about Bu Mega. Betul, itu yang saya terangkan tadi. Bu Mega terpaksa, dia mungkin dia lagi meditasi atau minum Xanax itu, tenangin diri. Karena orang tunggu Mega mesti ucapin sesuatu. Ini ya saya dengar Hasto ngomong politician PDIP, tapi orang mau tunggu official final statement dari Megawati. Tapi saya kira dalam seminggu ini dia akan ucapin itu. Dia lagi timbang-timbang aja. Dengan sekarang Pak Ganjar dilaporin ke KPK. Ya, guys. Apakah Bu Mega lagi akan membantu dia atau menggunakan Pak Ganjar sebagai tool? Tadi Anda katakan negosiasi dan lain sebagainya. Mega mungkin lagi testing the water itu lewat Ganjar itu. Jadi kertas limus itu ada di Ganjar itu. Buat lihat pH politiknya seberapa sebetulnya kan. Kan kita mesti baca Ganjar tidak mungkin mengucapkan itu tanpa semacam tacit agreement dengan Mega itu. Diam-diam Mega, oke, you ngomong dulu dah, nanti kita lihat reaksinya tuh. You know, saya suka bilang ini Pak Rocky ke keluarga, teman ya. Saya bilang jadi seorang politikus di Indonesia itu capeknya bukan capek kerjain tugas untuk negaranya. Capek kalau bangun pagi-pagi, takut hari ini saya akan disenggol sama siapa, akan dibahas sama siapa. So I don't understand why people want to be in politics. So kan orang di Instagram saya bilang, Bu nyalek aja, saya nggak mau, saya tidak mau dimasuk politik. That's not me, because I cannot handle that kind of exhaustion, to be honest. Mestinya politician itu bangun pagi dia cari kopi itu, tapi enggak dia karena itu tuh. Politisi kita bangun pagi dia cari Xanax tuh. sebagai obat penenang kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya apa yang terjadi selama Pak Jokowi memimpin. Demokrasinya drop, bukan kita yang bilang, di-watch oleh international system. Keadilan sosial juga rendah sekali itu. Bahkan yang disebut sifat, kan Indonesia dianggap sebagai ya ada persahabatan segala macam, enggak itu. Ada dendam yang terus-menerus, satu waktu dia bisa upload dan tiba-tiba blank aja kita semua. Nah itu nggak dipahami Pak Jokowi itu. Dia nggak punya kemampuan untuk mendeteksi bahwa something rotten in Denmark. Kemarin yang milih pasangan nomor 2, mereka memilih karena Pak Prabowo atau karena Mas Gibran nih? Karena Prabowo lah. Really? Jadi saya setiap minggu saya diundang ngajar seminar 20 kampus itu, saya mungkin pilih 5-4. Jadi dalam 1 bulan ini mungkin udah 60-70 kampus dan semuanya bicara soal itu. Mereka bayangkan misalnya, ya kalau Pak Prabowo di situ ya oke, Pak Prabowo juga mengerti tentang gaya anak muda. Tetapi di ruang seminar ada Pak Prabowo, sebelah sana ada foto Gibran. Sakit perut mereka lihat itu. Karena ada sesuatu yang aneh bagi anak muda ini. Tapi bukankah ketika Mas Gibran bisa lolos jadi cawapres itu, justru popularitasnya Pak Bro lebihnya terconfirm karena mereka masih suka Jokowi what's the word ya, Jokowi legacy lah, begitu masih terlanjut karena ada Mas Gibran di sana. Memang Jokowi legacy itu pada Prabowo, tetapi begitu ditaruh Gibran, ya tentunya Prabowo senang karena toolsnya Jokowi dikasih ke dia kan, yaitu Gibran. Tapi bagi masyarakat intelektual menganggap sesuatu yang tidak match itu, semacam kawinan paksa itu yang akan membebani Pak Prabowo nanti. Kan 5 tahun ke depan itu orang tetap akan ada Prabowo Gibran ada di mana-mana di ruang seminar itu. Lalu muncul lagi soal Mahkamah Konstitusi, soal perilaku cawe-cawe Pak Jokowi, kan itu akan diingatkan. Karena digital politics kita lebih cepat bekerja daripada official politics di DPR. But do you really think, Pak, maksudnya gini, saya mau bilang naif, tapi maksudnya isn't it a bit naive to say kalau misalnya paslon 1 menang, paslon 3 menang, semua ada cawe-cawenya pasti dong. Sama cawe-cawenya. Tetapi kan? Cawe-cawe yang paling berbahaya ada cawe-cawe yang langsung secara kasat mata kita lihat. Ini kan bukan lagi cawe-cawe itu. Tapi gini, buat saya ya, kamu mau kasat mata tidak mata, pokoknya kalau cawe-cawe, maksudnya. Betul. Ya, itu yang saya mau batalkan. Supaya nggak cawe-cawe, mestinya dari awal pakai threshold 0% itu. Sehingga Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak tergantung kepada Pak Jokowi. Kan karena kekurangan threshold, maka Prabowo deal. Anies juga begitu tuh, kekurangan threshold, pindah dari Demokrat ke Nasdem segala macam. Semuanya dimulai dari situ tuh. So ada problem partai dong Pak ya? Problemnya adalah partai-partai. Memang partai-partai itu, justru partai-partai itu yang awalnya bersekutu, oke bikin 20% aja supaya yang lain nggak masuk ikut kan. Jadi barrier to entry itu dibuat oleh partai. Sekarang mereka yang kena getahnya kan. Itu yang saya sebut bodoh, bukan bodoh, goblok, sorry.
Tolol. Bajingan. Bukan. Dungu. Dungu. Oke. Gila itu. Hanya itu. Aku cuma ucapin aja. Nggak ada gerakan mau ngapain dianggap saya makar segala macam. Nah, saya cuma masuk ke kampus terangin sesuatu. That's all. You love this country? Yes. You love this country? Pasti dong. So you are doing this because kamu merasa ada seorang negarawan? Memang kita mesti ucapin itu tuh. Bukan mesti. Apakah Bapak memang ada seorang negarawan? Bukan saya menyebut negarawan, saya ingin ada politik kenegarawanan di dalam partai. No, I'm asking you, Pak Rocky. Apakah Anda seorang negarawan? Saya guru, saya mau sebut. Kan negarawan boleh aja kan? Guru iya, tapi negarawan. Menyebut negarawan soal itu ada nobility yang macam-macam itu. Semua orang dengan sendiri dia menjadi negarawan. Kalau dia mulai bicara jujur tentang keadaan negara, itu dasarnya kan. So you think, so in a very smart way you are saying that you are negarawan. Ini Pak Rocky mau tampil jadi apa harus hati-hati begini. In a very subtle way you are saying that. Nah, ya kan, oke. Di seluruh dunia ini, so who do you think yang political systemnya adalah paling pas? Ya, negara-negara Eropa yang udah matang secara kultur. Tapi banyak discontent juga. Betul, karena yang lagi muncul adalah soal politik kanan itu, fasisme naik terus di Eropa itu. Karena itu problem Eropa sendiri kan. Karena Eropa satu-satunya negara yang punya pengalaman dengan kekerasan Perang Dunia Kedua itu. Punya kekerasan dengan Holocaust, dengan Hitler segala macam. Jadi dia tetap ada di dalam kecurigaan. Kalau bertambah imigran itu berarti akan ada nasionalisme yang naik lagi itu. Nah, tokoh-tokoh yang pro nasionalisme itu riding the tidal wave of kind of rasisme ini kan. Sure. Itu yang terjadi. Nah, di kita nggak ada problem itu sebetulnya. Jadi mestinya kita jauh lebih aman. Tetapi ada arogansi partai-partai itu. Kan tetap kita lihat bahwa PDIP oke, partai wong cilik. Tetapi di dalamnya pembagian rezeki itu tidak merata tuh. Tapi tetap partai itu harus hidup karena itu basis historis kita. Bung Karno mengucapkan itu perlu ada marhaen, oke. Dan juga Muslim politik ada, tetap karena itu ada Piagam Jakarta dulu mengingatkan bahwa ada keinginan membentuk negara Islam. Tapi kemudian dia bergeser terus-menerus menjadi soal-soal negara ini hanya boleh hidup karena ada syariah. Nggak bisa begitu. Dasarnya itu kan terlalu ekstrim. Saya juga kritik tuh cara berpikir semacam itu. Tetapi Indonesia mesti diasuh dengan justice, secularism, a kind of secularism itu. Karena ini negara terlalu beragam tuh, nggak bisa dikendalikan oleh hanya satu golongan yang punya ideologi yang terlalu kental gitu. Do you think democracy came too early for this country? Enggak sih. Kan waktu kita memulai reformasi 30 tahun lalu, itu lengkap peralatan kita untuk demokrasi itu. Ada Mahkamah Konstitusi, jelas itu fasilitas pertama. Ada KPU. KPU di awal-awal itu sangat bagus itu. Ada KPK juga bagus. Tetapi kemudian bagian-bagian dari orde sebelumnya, yaitu sifat korupsi, feodal, arogansi itu carry over, masuk diam-diam ke dalam sistem ini kan. Dan tidak bisa dikendalikan. Nah, harusnya dari awal dikendalikan. Tapi kita udah lewati itu. Nah, sekarang orang berpikir untuk reformasi jilid. Boleh aja reformasi jilid 2. Tapi kita mesti pastikan bahwa reformasi jilid 2 ini harus diselesaikan di elite itu, bukan di rakyat. Karena itu berkelahi di rakyat kan. Nah, karena itu saya dorong hak angket itu. Hak angket itu kan untuk penyelesaian elit, supaya rakyat nggak perlu ikut-ikutan marah di jalanan. Tapi kalau itu terhambat, terhalang, ini harus undercurrent politik ini akan tiba lagi di depan Tamrin, di mana-mana kan. Kalau misal contohnya ya Pak ya, kayak tadi Bapak bilang, kebanyakan voters itu adalah orang yang mungkin pendidikan sampai SMP 7 doang aja. Ya, kelas 7 artinya nggak lulus SMP itu. SMP 1 ya berarti ya? Yes. Bener ya? Jadi solusinya untuk bikin tenang negara itu ya betulnya kasih aja. Everything free, bansos dan lain sebagainya. Should be menenangkan mereka. Bukan. Karena konstitusi kita bilang begini, presiden cuma punya 2 tugas tuh, presiden siapapun. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Jadi cuma 2 hal, pendidikan, kesehatan, selesai sebetulnya kan, dasar itu kan. Nah, itu yang mestinya di-keep dulu anggaran itu, udah bagus, 20-25% pendidikan udah di-keep itu, setara dengan Vietnam itu, di APBN porsi itu. Sekarang soal kesehatan tuh, di-keep aja juga di situ kan. Baru mulai bicara tentang infrastruktur. Saya kasih contoh misalnya, aku naik gunung satu waktu, saya naik ke Gunung Rinjani itu, malam-malam jam 12, aku cegat angkot di situ.
Karena saya ngomong, supir angkotnya kenal saya tuh. Dia bilang, saya mau cerita Pak Rocky ini di Sembalun di Lombok itu. Kenapa? Dalam 1 bulan ini saya udah 6 kali angkut ibu-ibu hamil, 2 melahirkan di dalam bak saya itu. Saya bilang, kenapa begitu? Dulu jalan kampung itu ada aspalnya, dia sebut zaman SBY itu. Berapa kilometer? 13 kilometer. Sekarang tinggal 1,3 kilometer tuh. Jadi begitu dia angkut ibu-ibu itu, baru 1,3 kilometer udah melahirkan. Dia mesti lari cepat mobilnya itu untuk dapat ke puskesmas yang jalan bagus dibikin Jokowi kan. Jadi Jokowi membangun tulang punggung tanpa tulang rusuk. Tulang rusuknya kacau. Itu yang saya sebut terlalu cepat memamerkan hasil dari infrastruktur jalan itu atau apapun. Tanpa kondisional tentang keadaan di bawah rakyat tuh. Di Garut saya ketemu petani bilang, Pak Rocky, saya nanam tomat dan itu tomat yang bagus. Tapi kalau saya bawa ke kota itu dia berubah jadi jus tomat karena tergoyang-goyang jalanan. Itu real itu, Grace. Oke, you know, I understand, makanya I understand you criticism about infrastructure-nya. Yes. Oke, ada pro and con dan sebagainya gitu. Pada again, tadi kan Bapak bilang, pendidikan, gini, kalau kita lihat hasilnya, yang elit seperti Bapak, mungkin seperti saya lulusan ini, S2 dan S3 itu, adalah yang memilih nomor 1, katanya. Kebanyakan, saya baca, bener kan? Most of the educated people choose number 1, benar ya? Karena dianggap Anies itu menangnya di intellectual. Ya masyarakat kotaan lah, oke, assuming that. Right. Jadi artinya maksud saya gini loh, kalau most of the Indonesians itu masih di bawah pendidikan level yang mestinya harusnya itu, cara untuk mereka bisa memilih paslon tersebut, siapapun juga ke depannya adalah ya cuma kasih mereka kesejahteraan tersebut. Memang itu yang uang dan lain sebagainya. Itu BLT, minyak goreng 1 liter segala. Tapi kan bukan itu. No. So my question is gini ya. Kita bisa bantu, of course kita bisa bantu ya dengan ekonomi dan sebagainya. Tapi end of the day kan ada limit of how much government can help using that method gitu loh. Ya kan? Karena pasti ada pressure juga dari global economy contohnya. Kita nggak bisa terus subsidy everything kan, benar kan? So you think apakah ada turning point nanti soon? Kita melihat sama-sama udah mulai resesi loh negara-negara, right? But Indonesia bisa bangga mengatakan bahwa mereka ekonominya oke. Bahkan Pak Prabowo kalau nggak salah bilang akan 8% ya, kalau nggak salah bilang di berita ya, dia bilang kita jamin 8% lah gitu-begitu. Apa growth-nya? Growth-nya. Gimana cerita? I don't know, but he said that gitu. Yeah. Ada turning point nggak sih, ada tipping point-nya nanti yang dimana once that help itu di stop, ada kudeta contohnya, seperti zaman 98 dulu. Potensi turning point itu lewat kudeta itu atau sebetulnya social disobedience segala macam itu akan saya kira itu dalam waktu dekat akan terjadi karena impact dari high risk. Yes, high risk itu. Sekarang orang mencari supaya turning point itu tidak berlangsung, apa tipping point untuk mencegah itu kan? Angket ini paling penting supaya semua orang tahu bahwa kita mau cegah kebencian orang atau dendam orang yang akan tiba dalam semester depan dengan keadaan global economic crisis kan. Jadi mestinya itu justru dibicarakan. Kenapa? Karena di dalam keadaan turmoil ini legitimasi penting sekali itu. Tanpa legitimasi rakyat akan bilang oke, mari kita rampok sama-sama negeri ini kan. Itu yang terjadi itu. Kalau saya bicara kemarin saya bicara dengan anak-anak UI itu, satu anak angkat tangan, mending kita sama-sama rampok aja Pak. Kenapa? Kan korupsi diizinkan kok. Jadi model itu bahkan ada di kalangan intelektual, apalagi di kalangan rakyat yang pendapatannya per hari di bawah $2 itu. Real betul itu keadaan itu. Jadi ada bara sosial, Grace, yang sedang berlangsung dan orang hanya mau cari siasat supaya lolos lewat hasil real count nanti. Tapi sebetulnya fundamental problem kita adalah pada keakraban sosial yang hilang atau rusak karena persaingan politik. Jadi Anda merasakan sudah terjadi sekarang ini ya? Ongoing. Apa yang Bapak harapkan dari hasil hak angket ini? Angket ini adalah semacam laboratorium di mana semua orang terlibat untuk lihat proses dari awal apa yang menyebabkan orang merasa tidak ada keadilan tuh. Kalau orang bilang ya ini karena sistem, bukan karena sistem, tapi ada perencanaan. Kita lihat sekarang KPU mulai menunda untuk memberitahu hasil-hasil real count-nya itu. Dan setiap penundaan di belakangnya ada perencanaan kejahatan pasti. Jadi saya menduga bahwa orang takut karena ini kalau dibongkar semuanya itu dia akan mulai dari
TPS pertama di Mahkamah Konstitusi, yaitu diloloskannya Gibran tuh. Apakah Pak Prabowo akan tersandra juga? Enggak. Karena orang fokusnya itu pada Pak Jokowi, bukan pada Pak Prabowo. Jadi kalau kita bilang di mana keadaan sekarang, pertentangan diam-diam antara Prabowo dan Jokowi itu akan berlangsung. Karena kasus ini kan Prabowo merasa saya nggak dilantik gara-gara Jokowi. Psikologinya begitu. Jokowi akan putar, lo Anda kan udah menang. Lain kalau Jokowi masih berkuasa, Jokowi udah incumbent, dia udah jadi bebek lumpuh itu kan. Sitting duck. Ya itu sitting duck atau lame duck, gimana itu. Jadi bayangin sampai Oktober, ini kasus masih jalan terus kan. Karena itu sebaiknya angket dibuka itu. Bayangin kalau kasus masih jalan, tiba-tiba harga beras nggak bisa diturunkan. Dan saya dengar dari Kepala Badan Pangan susah menurunkan harga beras. Krisis di Cina mulai terjadi, marketnya mulai dijepit segala macam itu. Ada Perancis sudah kolaps, Inggris kolaps kan. Kan itu dengan mudah masuk ke sini. Ini Nigeria yang jadi sebetulnya global situation ini yang mesti dihitung oleh Pak Jokowi. Dia bertaruh hanya demi legasinya. Dia nggak tahu bahwa makro politik global ekonomi itu sedang mengincar Indonesia. So do you think hak angket itu kan bisa terjadi ya sesuai dengan seharusnya itu akan menunjukkan hasil pemilu yang berbeda daripada sebelumnya atau tidak? Bisa dia berbeda, tapi mesti terima fakta bahwa berarti kalau dia berbeda mesti ada semacam ya 2-3 elit duduk di situ. Pak Prabowo mungkin bilang ya tapi kita nggak bisa ulangi pemilu. Kita bikin panitia sebetulnya untuk sementara mempersiapkan sampai 2-3 bulan depan karena ini badai ekonomi masih ada kan bisa ada di situ. Yang penting ada percakapan di situ. Kalau dia transparansi dan kejujuran untuk mengatakan kita sama-sama ingin menyelamatkan negeri ini. Siapa negeri ini? Ya rakyat yang mayoritas tadi masih kelas 7 itu. What is good about this country? Human solidarity itu. Kan tetap ada persahabatan itu kan. Tapi Bapak bilang benar retak. Iya, yang retak itu elitnya. Keretakan elit itu diamplifikasi oleh partai politik turun ke bawah menjadi dendam. Dendam sosial, dendam ras, dendam kelas, dendam ideologi. Padahal di masyarakat bawah orang juga cerita-cerita aja loh, dia menang, dia gagal tuh. Lu dapat berapa kemarin tuh? 20.000. Kenapa lu nggak pindah lagi ke TPS berikutnya? Di situ partai yang lain kasih 30.000. Wah, ntar yang berikutnya. Jadi nggak ada semacam dendam sebetulnya yang dihasilkan oleh pemilu tuh. Yang ada dendamnya adalah di atas ini yang akan memainkan the stupidity of ya disebut aja apa ya, masa itu kan kadang-kala ada di dalam psychology of stupidity. For you the hope of Indonesia adalah the people. Jadi betul itu poinnya tuh. Dan di podcast. Thank you dari support Pak Rocky tuh udah tadi. Thank you so much ya Pak Rocky ya. Stay safe. Ya, kamu ucapin pertanyaan secara dialektik. Orang tahu misalnya orang bisa lihat kok bisa ada percakapan yang tanpa perencanaan, jujur mengucapkan. Kan banyak talk show itu pakai skrip, pakai apa namanya itu. Ya, tadi saya nggak nonton itu, mau tahu kan? Ya, tadi ada pertanyaan saya nggak even lihat sana. Yes, itu. Because I'm just curious. I like to talk about things and stuff like that. But anyway, thank you so much. Cure and care. Yeah. Thank you guys. Okay.